tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat. Bapak Ibu, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan shalom untuk semuanya. Hari ini kembali kita beribadah di rumah masing-masing. Sebagai salah satu upaya kita untuk membebaskan diri kita dari ancaman pandemi COVID-19 yang sedang merebak di mana-mana dan belum menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan. Pada saat yang sama, lagi beberapa hari, sebagai warga negara Republik Indonesia, kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita yang ke-76. Kita merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa penjajah. Tetapi perjuangan kita untuk sungguh-sungguh merdeka masih terus kita laksanakan dengan serius. Hari ini dalam kebaktian kita, dalam Gereja Masih Linjiri Timur, kita masuk dalam Minggu Kebangsaan, bulan kebangsaan minggu yang kedua. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian seisi rumah yang kekasih, marilah kita teduhkan diri. Kita hentikan segenap kegiatan kita sejenak. Kita menghadap Tuhan dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami menaikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu. Karena atas pimpinan dan penyertaan-Mu, kami anak-anak-Mu masih terpelihara sampai dengan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, karena ada kesempatan bagi kami untuk berdoa kepada-Mu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Tuhan menyertai kami semua, agar firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan mendapat tempat dalam seluruh kehidupan kami. Tibalah saatnya untuk kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami semua. Ampuni kiranya segala dosa dan salah kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendengarkan bacaan Alkitab dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada semua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi
sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu yang perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu juga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap saat. Tanpa terasa, kita sudah berada di bulan Agustus. Dalam bulan ini, berdasarkan kalender pelayanan Gemit, kita merayakannya sebagai bulan kebangsaan. Selain itu, sebagai warga negara Republik Indonesia, nanti tanggal 17 Agustus yang akan datang, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Namun, ketika kita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 ini, kita sedang berada di tengah-tengah ancaman COVID-19. Sehingga dengan sendirinya merubah berbagai bentuk kebiasaan kita ketika kita merayakan ulang tahun kemerdekaan. Saya ingin menyebutkan antara lain, tidak ada lagi kita berkumpul rame-rame, berkerumun dalam jumlah banyak orang untuk berhura-hura merayakan kemerdekaan. Banyak kegiatan yang tidak sangat utama dan tidak sangat penting harus ditiadakan. Semua orang harus sama-sama menaati kebiasaan baru sebagai protokol hidup supaya sehat, aman dan nyaman. Baik itu ditaati oleh individu, oleh keluarga, oleh segenap bangsa dan segenap masyarakat negeri ini. Pertemuan-pertemuan fisik diganti dengan pertemuan-pertemuan virtual. Termasuk di antaranya orang-orang satu keluarga, satu rumah, juga satu bangsa. Persoalan kita sekarang adalah bagaimana kita memberi makna yang cocok dan tepat juga relevan terhadap kemerdekaan yang kita miliki, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dijajah dan terjajah lagi di tengah-tengah berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi. Hari ini kita mendengarkan bacaan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kiranya bacaan Alkitab hari ini menolong kita untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tadi, yaitu bagaimana kita mengatur hidup kita dengan baik supaya kita hidup sebagai orang-orang merdeka dalam negara yang sudah merdeka 76 tahun lamanya. Sebab jika tidak,
kita akan hidup sebagai orang-orang yang dijajah dan terjajah, meskipun dalam sebuah negara yang sudah merdeka puluhan tahun lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian, ketika Nabi Yeremia menulis suratnya ini dan disampaikan kepada umat Israel di pembuangan, waktu itu umat Israel hidup jauh dari Yerusalem. Mereka menjadi kelompok orang yang dibuang dan terbuang, menjadi bangsa kuli yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang di Babel. Mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, diperlakukan dengan keji, dijajah habis-habisan dalam segala aspek. Akibatnya adalah kesulitan dan kesukaran hidup semakin hari semakin menjadi-jadi. Mereka sangat menderita dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam situasi demikian, dalam situasi menderita yang demikian, yang mereka butuhkan dan perlukan adalah kemerdekaan dan pembebasan. Mereka butuh untuk merdeka dari berbagai tekanan, berbagai bentuk penjajahan. Mereka butuh pembebasan dari kekuatan-kekuatan dan kuasa-kuasa yang menyengsarakan kehidupan mereka. Dalam situasi seperti inilah, di mana hidup penuh tantangan, tetapi juga punya pengharapan akan masa depan yang cerah, maka Nabi Yeremia sebagai pewarta kehendak Allah menuliskan surat dikirim kepada semua penduduk umat Israel yang sedang berada di Babel, supaya mereka membacanya, memahaminya, dan melaksanakannya dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja, dan anak-anak, Yeremia terpaksa menulis surat untuk dikirim kepada umat Israel karena waktu itu sebagai seorang nabi, dia tidak mungkin bertemu muka dengan umat karena umat telah dibuang di pembuangan, sedangkan Yeremia masih ada di Yerusalem. Mereka harus berkomunikasi, dan Yeremia menuliskan suratnya. Dalam surat Yeremia yang kita baca tadi, paling kurang ada 4 pesan penting yang disampaikan kepada umat Israel di pembuangan, yang sedang terjajah dan dijajah, yang sedang terancam kehidupan mereka. Yang pertama, lewat suratnya Yeremia mengajak mereka, bahkan mendorong mereka, memerintahkan mereka untuk memantapkan peranan keluarga dan semangat kekeluargaan. Salah satu aspek yang harus dimantapkan oleh orang-orang Israel yang sedang mengalami penekanan, tekanan, dan penjajahan adalah mantapkan peranan keluarga dan mantapkan semangat kekeluargaan. Memantapkan peranan keluarga tujuannya adalah untuk menciptakan dan membangun masyarakat dan keluarga yang bermartabat, punya jati diri, punya harga diri yang jelas. Dengan demikian, maka perubahan-perubahan, pembebasan-pembebasan harus dimulai dari setiap keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau hari ini kita ibadah di rumah kita masing-masing, itu merupakan salah satu cara yang Tuhan izinkan kita lakukan untuk memantapkan peranan keluarga kita
masing-masing di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan, penuh persoalan, bahkan yang mengancam kehidupan ini. Mari kita mantapkan peranan keluarga, semangat kekeluargaan, dalam rangka kita menata kehidupan menuju masa depan yang lebih mantap. Pesan yang kedua dari surat Yeremia adalah, umat diminta untuk giat bekerja dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, bukan cuma bagi diri sendiri, tetapi juga bersama dengan orang lain untuk kepentingan banyak orang. Giat bekerja, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itulah hal yang mesti diperhatikan oleh umat yang sedang mengalami penjajahan, tekanan, dan ancaman. Itu berarti umat diajak untuk kreatif. Jangan pasif dan apatis, lipat tangan saja. Lebih daripada itu, umat diminta untuk tidak boleh menjadi penghambat atau perusak di tengah-tengah kehidupan bersama, melainkan sebaliknya, menjadi pembawa damai, pembawa pembebasan di tengah-tengah kehidupan bersama untuk menghadapi berbagai-bagai persoalan kerumitan kehidupan. Hal yang ketiga, lewat suratnya Yeremia meminta kepada umat untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan mereka untuk hidup di sana. Menciptakan atau mengusahakan kesejahteraan mengandung pengertian supaya tercipta keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Jadi umat sebagai warga kota diminta untuk melaksanakan hal-hal yang menunjang terjadinya keamanan dan kenyamanan, juga damai di mana mereka berada. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, umat diminta untuk melakukan perilaku-perilaku yang terpuji, juga berkualitas baik, bukan sembarangan, sehingga umat menjadi kekuatan besar untuk menciptakan kemerdekaan dan juga menikmati kemerdekaan itu. Hal yang keempat, yang sangat penting adalah umat diminta untuk berdoa bagi negeri, berdoa bagi kota, berdoa bagi lingkungan di mana mereka berada. Sebab jika kota, negara kita, lingkungan kita sejahtera, maka yang menikmati kesejahteraan itu adalah kita sendiri. Doakanlah kotamu, doakanlah lingkunganmu, doakanlah jemaatmu, doakanlah keluargamu. Ini adalah tugas yang wajib, tugas asasi yang harus dilakukan oleh kita semua yang sedang menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian, tema pemberitaan firman Tuhan minggu ini di lingkungan gereja Masih Injili Timur adalah panggilan iman untuk mensejahterakan bangsa. Sekali lagi, panggilan iman untuk mensejahterakan bangsa. Tema ini adalah suatu tema yang sangat perlu dan sangat penting, sebab cocok dengan situasi di mana kita berada. Nats pembimbing kita tadi, atau nats pembimbing dalam ibadah kita hari ini, yang dikutip dari Injil surat Galatia pasal 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara,
Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Dari nats ini, jelas kita dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka berarti kita dipanggil untuk berjuang di dalam kemerdekaan itu. Panggilan untuk berjuang tidak pernah selesai. Akan selalu terjadi karena proses untuk merdeka itu selalu terjadi dan selalu berlangsung. Kalau kita bertanya sekarang, siapa yang menjajah kita hari ini? Siapa yang sedang menjajah orang-orang di kota Kupang hari ini? Yang jelas, tidak ada bangsa Belanda dan tidak ada bangsa Jepang. Itu pasti. Tetapi ada pihak lain yang sedang menjajah dan menindas kita. Ada banyak, tapi saya ingin menyebutkan cuma 2. Yang lain, minggu yang lain kita akan bahas. Yang pertama yang menjajah kita sekarang adalah pandemi COVID-19 dan juga penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya berdampak mematikan, merusak, dan juga mengacaukan kehidupan. Sehingga kemerdekaan yang sudah kita miliki, yang sedang kita nikmati, menjadi terganggu, bahkan berubah menjadi bentuk penjajahan yang baru. Untuk mengalahkan COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Ada 2. Yang pertama, taatilah protokol hidup yang baik dan benar. Populernya taatilah protokol kesehatan, tapi saya ingin menggunakan taatilah protokol kesehatan yang baik. Lalu yang kedua, sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian, kedua hal tadi semuanya harus kita laksanakan. Kedua hal tadi adalah satu kesatuan. Sebab itu jangan dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Jangan ada orang yang berpikir, buat apa pakai protokol kesehatan, kan ada Tuhan. Atau sebaliknya, jangan ada orang yang bilang, dengan mengandalkan protokol kesehatan, segala sesuatu akan selesai. Lalu tidak pernah berdoa, tidak pernah minta tolong pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, masing-masing kita dipanggil untuk mensejahterakan kehidupan kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai bangsa dan negara. Karena itu, marilah kita menggunakan momentum merebaknya virus corona ini sebagai kesempatan untuk menata kehidupan kita secara lebih sehat lagi. Dan yang kedua, kita memanfaatkan momentum COVID ini sebagai kesempatan untuk sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Itu hal pertama. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tangan kita masing-masing pasti ada HP, handphone. Pakailah barang itu secara baik dan benar, agar betul-betul berdampak positif bagi kehidupan bersama.
Janganlah pakai barang itu untuk menebar kebencian, merusak persatuan, mengganggu keamanan dan kenyamanan, menyebarkan berita-berita bohong, dan sebagainya. Jadi dua hal, Bapak Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian, kita sedang berperang lawan COVID. Dan untuk lawan COVID itu tidak perlu pakai senapan mesin, tidak perlu pakai rudal, tidak perlu pakai mortir. Dua saja. Taati protokol kesehatan dengan hidup secara sehat. Lalu yang kedua, berdoalah, minta pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang, kita akan memasuki minggu yang baru. Kita akan memasuki etape baru, episode baru dalam hidup kita di minggu yang baru. Berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, maka ada sejumlah pesan yang disampaikan kepada kita dengan harapan didengar dengan baik untuk dilaksanakan dengan baik juga. Yang pertama, mantapkan peranan kita sebagai warga gereja dan warga negara. Sebagai warga gereja, pastikan bahwa kita warga gereja yang mantap. Sebagai warga negara, pastikan juga bahwa kita adalah warga negara yang baik. Mantapkan persatuan dan kesatuan, cinta kasih di antara kita, yang dimulai dari setiap keluarga, setiap rumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sedang berhadapan dengan banyak hal yang menyebabkan pertikaian, pertentangan, permusuhan, dan lain sebagainya. Marilah kita atasi semuanya itu dengan mantapkan persatuan, kesatuan, cinta kasih di antara kita. Orang-orang serumah jangan suka baku marah berkepanjangan. Mantapkan itu, bahwa kita suka damai. Dan karena kita suka damai, kita dapat menikmati kemerdekaan ini dengan baik. Yang kedua, marilah kita terus aktif, jangan pasif. Aktif untuk berjuang bersama, mengatasi berbagai persoalan hidup bersama-sama. Dengan demikian persoalan hidup itu dapat kita atasi dengan baik, dan betul-betul kita memaknai kemerdekaan itu secara baik dan benar. Salah satu kunci mengatasi persoalan bersama adalah bersama-sama aktif. Sekali lagi, salah satu kunci untuk mengatasi persoalan bersama adalah sama-sama aktif. Kalau ada yang aktif dan ada yang tidak aktif, maka kita bukan cuma memperlambat penyelesaian persoalan, tetapi kita memperparah persoalan yang sudah parah. Lalu yang terakhir, tetapi yang utama adalah berdoalah senantiasa, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan berdoa asal-asalan, apalagi asal nama berdoa. Selamat hari Minggu, salam semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, Allah pencipta, pemelihara, dan juga yang selalu menjaga dan melindungi kami. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu atas segala berkat, rahmat, dan pimpinan-Mu dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Kami percaya bahwa kami hidup hari ini karena Engkaulah yang memberi hidup kepada kami. Itulah sebabnya
kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau Tuhan terus menyertai kami, menjaga dan melindungi, juga memberkati kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk segenap umat-Mu yang beribadah pagi ini di mana-mana tempat. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dan melindungi mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari segala bentuk bencana dan mara bahaya penggoda pencobaan. Biarlah di dalam tangan kasih Tuhan, anak-anak-Mu terpelihara dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga yang hari ini mereka beribadah di dalamnya. Biarlah keluarga dan rumah tangga itu senantiasa menikmati berkat dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan kirimkan kepada mereka. Ya Tuhan, berkatilah semua anggota keluarga, dari keluarga-keluarga yang sedang beribadah pagi ini di mana-mana tempat. Dalam persekutuan kami sebagai warga gereja, kami berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan menolong dan menyertai kami, supaya dimanapun gereja berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Biarlah melalui gereja-Mu, damai dan sukacita, keamanan dan kenyamanan, bahkan kemerdekaan, dapat nyata dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang minggu depan akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Engkau adalah pemilik alam semesta, termasuk bangsa dan negara kami. Karena itu kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk melimpah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga bangsa dan negara kami bertumbuh dan berkembang menjadi bangsa dan negara yang terhormat. Bapa di surga, kami sedang berhadapan dengan ancaman virus COVID-19. Banyak di antara umat-Mu telah meninggal karenanya. Banyak di antara mereka pun yang terpapar oleh virus ini. Banyak di antara kami yang sedang takut sekali berhadapan dengan persoalan ini. Kami datang kepadamu, berserah diri di hadapan hadirat-Mu, seraya berseru kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, bebaskan dan luputkan kami semua dari ancaman virus ini. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi jikalau virus ini Tuhan izinkan untuk ada di tengah-tengah kami, bahkan menghabisi kehidupan kami, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah penentu kehidupan dan pengatur kehidupan kami. Hidup dan mati kami ada dalam tangan Tuhan. Bapa memberkati semua orang yang hari ini berdoa kepadamu. Dengarkan doa kami Bapa, sebab kami datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam semua, selamat hari Minggu.